Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta hari ini menyapa warga di tempat-tempat yang berbeda. Silviana Murni bersilaturahmi dengan warga dan para pedagang di Pasar Tanah Abang Blok F. Sementara itu, calon Gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menerima keluhan warga di Rumah Lembang. Kedatangan calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Silviana Murni ke Pasar Tanah Abang Blok F disambut hangat oleh warga dan para pedagang pasar. Ia juga berdiskusi dengan pengurus pasar mengenai kondisi jalan yang kurang terawat. Menurut Silviana perlu dilakukan perbaikan agar memberikan kenyamanan bagi para pengunjung. Tidak hanya itu, Silviana juga menyarankan agar para pedagang di Pasar Tanah Abang Blok F lebih bervariasi sehingga memberikan pilihan bagi pembeli. Calon petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama seperti biasa menerima tamu dari warga yang datang dari berbagai tempat di Rumah Lembang, Jakarta Pusat. Warga pun antusias dengan acara ini. Ahok mempersilahkan satu persatu warga yang ingin langsung berdialog dan bahkan memberikan dukungan. Hari ini pun Ahok menerima penghargaan dari Himpunan Masyarakat Karo Indonesia. Sementara itu, calon Wakil Gubernur Sandiaga Uno belusukan ke Kampung Nelayan Muara Angke dan mengunjungi perumahan warga yang sering terkena banjir akibat pasang air laut. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak politik dengan warga yang berisi peningkatan kesejahteraan melalui Kartu Jakarta Sehat dan penataan wilayah. Sandiaga berencana akan menata kawasan Muara Angke menjadi kawasan wisata. Pengamat kebijakan publik menilai minimnya program baru yang ditawarkan oleh pasangan calon Gubernur DKI Jakarta sebagai bentuk langkah aman karena masih kurangnya jam terbang kedua pasangan calon. Menurut pengamat kebijakan publik Martani Hussein, ia menilai program kampanye yang ditawarkan calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 dan 3 masih dirasa kurang dan hanya mencari aman karena masih kurang jam terbang dari kedua pasangan calon. Selain itu, ia juga menyatakan pasangan calon boleh saja menawarkan program-program baru, namun harus tetap realistis dalam pelaksanaannya agar program yang ditawarkan tidak hanya berupa janji-janji kampanye semata. Oke. Apa harapannya buat supaya lebih bagus penggunaannya? Campaign itu kan harus atraktif ya, menarik ya, futuristik. Ke depan visinya mau apa? Yang ketiga harus realistik. Ya. Ketiga, empat harus implementable. Nah, yang dua calon ini kan karena masih baru ya kan belum punya track record untuk itu. Jadi ini agak susah nanti jelaskannya. Kalau dia cuma menawarkan jargon-jargon yang populis, tidak menggusur dan sebagainya, itu kan ya populis sekali gitu. Badan Pengawas Pemilu menggelar konferensi pers mengenai hasil penanganan pelanggaran selama tahapan Pilkada DKI Jakarta. Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama dengan rekan kami Wilson Purba yang berada di kantor Bawaslu di Jakarta. Wilson, apa saja pelanggaran yang ditemukan Bawaslu terkait dengan pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta? Robert, ada 34 dugaan pelanggaran yang ditemukan dan juga hasil dari laporan masyarakat dan diterima oleh Bawaslu DKI Jakarta. Dan ada beberapa kategori, diantaranya adalah untuk politik uang, kampanye di luar jadwal, kode etik, keterlibatan aparatur sipil negara, dan juga perlibatan anak. Ini masing-masing satu pelanggaran. Dan ada daftar pemilih, ini ada 6 pelanggaran. Dan untuk menggunakan fasilitas negara dan juga iklan kampanye, ini ada masing-masing 3 pelanggaran. Dan ada juga isu sara dan menggunakan tempat ibadah sebagai lokasi kampanye, ini masing-masing 4 pelanggaran. Dan juga ada penolakan atau gangguan kampanye, yaitu sebanyak 5 pelanggaran. Dan tentunya ini merupakan hasil dari dugaan pelanggaran selama tahapan pilkada berlangsung, mulai dari daftar pemilihan dan juga hingga saat ini proses kampanye yang sudah berjalan selama 3 minggu. Dan yang paling menonjol tadi di sini, Robert, adalah pembahasan mengenai penolakan atau gangguan kampanye yang saat ini sudah dirasakan dan juga diketahui sendiri oleh masyarakat. Ada beberapa titik, diantaranya di Jakarta Barat, ada di Kembangan, dan juga ada di Kedoya Utara, dan juga di Jakarta Selatan, ini ada di Ciracas dan juga di Cipinang yang dirasakan oleh pasangan calon nomor urut 2. Dan tentunya saat ini pihak dari Bawaslu DKI Jakarta ini sudah memproses dari hasil laporan dan juga temuan ini, dan 3 diantaranya Bawaslu mengatakan bahwa tidak akan diproses karena tidak memenuhi syarat material dan juga formil. Syarat material merupakan
bukti awal seperti video ataupun foto, sedangkan syarat formil adalah siapa yang melapor, siapa yang dilaporkan, dan kapan kejadiannya. Dan karena ini semua tidak lengkap, maka 3 ini tidak diproses, dan 1 saat ini yang sudah diproses oleh pihak Bawaslu DKI Jakarta, dan saat ini yang diproses adalah pada tanggal 14 November, sudah ada 7 saksi dan klarifikasi dari pelapor, sudah ada bukti juga yaitu berupa video dan juga handphone dan juga saksi mata, dan saat ini terlapor merupakan berinisial NS dan pelapor adalah berinisial, maksud kami berasal dari tim kampanye nomor 2, dan saat ini pihak Bawaslu juga akan segera langsung menyerahkan hasil penyelidikan mereka ini kepada pihak Polda Metro Jaya untuk dimasukkan ke tahap hukum selanjutnya. Robert. Baik, terima kasih Wilson Purba atas informasi Anda. Kegiatan doa bersama lintas agama digelar di sejumlah tempat di Jakarta untuk menjaga kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Acara ini diikuti masyarakat dari berbagai kalangan. Puluhan ribu masyarakat bersama TNI Polri menggelar doa bersama atau istighosah di Silang Monas, Jakarta Pusat. Doa bersama sebagai ungkapan syukur kedamaian dan persatuan bangsa. Doa bersama ini juga bertujuan mendoakan jalannya pesta demokrasi Pilkada Serentak 2017 yang akan digelar di 101 daerah di Indonesia. Sementara itu, ratusan jemaat mengikuti misa syukur di Gereja Katedral yang dipimpin oleh Romo Christoforus Kristiono. Dalam misa syukur yang berlangsung selama 1 jam, Romo dan para jemaat memanjatkan doa agar semua umat membekali diri dengan rasa saling menghargai perbedaan dan juga menemukan nilai toleransi sebagai fondasi kebutuhan bangsa. Sementara itu puluhan umat Hindu sembahyang bersama dengan TNI dan Polri di Pura Mustika Dharma Cijantung untuk mendoakan perdamaian, persatuan, dan kesatuan NKRI. Sembahyang dimulai dengan pemujaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan pemberian air suci. Umat Hindu berharap kebinekaan bangsa Indonesia terjaga karena perbedaan ini menjadi suatu harta yang indah bagi bangsa Indonesia. 700 Jemaat HKBP Sutoyo Cililitan, Jakarta Timur menggelar ibadah yang bertajuk Doa Bersama Keselamatan Bangsa NKRI. Dalam ibadah ini, jemaat membacakan doa yang berisikan harapan agar Indonesia senantiasa bersatu dengan segala keberagaman suku dan agama di dalamnya. Sebab kalau bukan kita, siapa lagi yang memikirkan keselamatan bangsa ini? Tugas setiap kita sebagai warga masyarakat. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio menegaskan kegiatan doa dan zikir bersama yang dilakukan di Silang Monas, Jakarta sebagai wujud rasa syukur dan juga harapan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar masyarakat Indonesia mampu menjaga perdamaian dan kesatuan NKRI. Di bangsa yang indah damai ini, kita mohon kepada Tuhan, ke depan pun kita lebih damai lagi, lebih bersatu, bergotong royong untuk bangsa lebih maju sebagai bangsa pemenang, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Tidak ada doa-doa lain kecuali itu. Kita dengarkan sama-sama. Ya. Saya yakin doa yang dipanjatkan kita semuanya ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Kalau demonstrasi itu hampir tiap hari ada demonstrasi kan? Ya, menyampaikan pendapat biasa itu. Acara doa bersama juga digelar di sejumlah daerah lain di Indonesia. Dan kegiatan ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan toleransi dalam kebinekaan di Indonesia. Ribuan warga dari berbagai elemen seperti TNI Polri, ulama, LSM, dan masyarakat menggelar sholat dan doa bersama di lapangan markas Kodam 2 Sriwijaya Palembang, Sumatera Selatan. Kegiatan ini dilakukan untuk meminta perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar Provinsi Sumatera Selatan dapat menjaga sifat dan sikap Bhinneka Tunggal Ika serta tidak mudah terprovokasi pada konflik. Selain doa bersama umat Muslim, umat Kristiani di lingkungan TNI maupun masyarakat sekitar juga mengikuti acara kebaktian dengan tujuan serupa, yakni menciptakan suasana damai dan menjaga toleransi dalam perbedaan.
Polrestabes Surabaya menggelar doa dan zikir di halaman Mapolrestabes Surabaya, Jawa Timur. Ribuan umat muslim memadati halaman dan jalan protokol depan Mapolrestabes Surabaya. Acara pembacaan Al-Quran dan zikir digelar untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan keamanan, kenyamanan bagi masyarakat kota Surabaya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Dengan kegiatan ini, diharap tercipta suasana yang kondusif dan damai. Sementara di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota, polisi bersama ratusan santri pesantren Al-Fat di Kecamatan Gunung Puyuh, Sukabumi, menggelar zikir bersama. Kegiatan ini ditujukan dengan harapan pesta demokrasi di sejumlah daerah pada 2017 mendatang berjalan lancar. Acara yang diisi dengan zikir ratusan santri dan polisi ini diharapkan bisa menjaga ketentraman serta toleransi antar umat beragama. Tim Liputan, Metro TV. Usai menghadiri zikir dan doa bersama di Monas, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengunjungi kantor Majelis Ulama Indonesia. Dan hingga siang hari ini pertemuan juga masih berlangsung dan kami akan langsung bergabung bersama dengan rekan Anissa Rahman langsung dari kantor MUI Jakarta. Anissa, apa pembahasan yang dilakukan Kapolri bersama dengan MUI? Ya, Zakian, saat ini kami masih belum mengetahui apa hasil dari pembahasan yang dilakukan oleh oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian di gedung di kantor MUI yang bertempat di Jalan Proklamasi nomor 51 Jakarta Pusat. Dan tadi pertemuan ini dimulai pada pukul 10.30 dan dilakukan dengan tertutup. Dan sampai saat ini kami awak media juga masih menunggu hasil dari pertemuan yang dilakukan oleh Jenderal Tito Karnavian. Tadi juga kami melihat ada lalu Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar dan Kabag Mitra Kopemnas Polda Metro Jaya, Awi Setiawan. Baik, terima kasih Anissa Rahman atas informasi Anda. Tim Sapu Bersih Pungutan Liar melakukan operasi tangkap tangan terhadap perwira di lingkungan Korps Bayangkara, yaitu bernama AKBP Brotoseno yang diamankan terkait dengan dugaan kasus pengamanan perkara korupsi cetak sawah di Ketapang, Kalimantan Barat. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar membenarkan adanya perwira kepolisian yang ditangkap oleh tim Saber Pungli. AKBP Brotoseno diamankan tim Saber Pungli karena diduga melakukan tindakan pungutan liar dengan meminta uang kepada pemilik perkara. AKBP Brotoseno sendiri diamankan tim Saber Pungli di Jakarta pada Selasa lalu saat bertransaksi dengan pemilik perkara. Namun Mabes Polri belum mau menjelaskan lebih jauh operasi tangkap tangan tersebut karena masih didalami oleh pihak Bareskrim Polri. 2 hari lalu kali ya? 2 hari lalu. Iya, operasi propam itu. Operasi propam. Kita pakai pungli Pak, cetak sawah Pak. Kalau nggak salah ya, kita belum dapat hasil pemeriksaannya seperti apa. Tapi benar Pak ya, di istilahnya OTT dilakukan propam waktu di mana tuh Pak? Iya. Di Jakarta sih. Di Jakarta. Itu langsung 3 miliar atau gimana Pak? Jumlahnya saya belum dapat. Hasilnya saya belum dapat. Kita beralih ke informasi Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman, tersangka dugaan kasus korupsi APBD 2015-2016 dan korupsi izin tambang di Sulawesi Tenggara diperiksa oleh KPK. Ya, pemeriksaan ini terkait dengan penyelidikan kasus korupsi APBD dan izin tambang di Konawe Utara. KPK telah meminta sejumlah keterangan dari sejumlah pihak sejak Kamis siang. Dan sebagai terperiksa, Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman menjalani pemeriksaan selama 12 jam. Usai menjalani pemeriksaan, Aswad tidak memberikan keterangan terkait pemeriksaannya. Selain kasus tersebut, Aswad Sulaiman juga merupakan tersangka kasus korupsi proyek pembangunan kantor Bupati Konawe Utara yang kini masih menjalani persidangan di Kejaksaan Negeri Kendari. Ada 20-30 lebih Pak ya?